Pertama yang perlu kita yakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sayyid. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau pernah mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhrah." Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah sayyid, pemimpin bagi waladi Adam, putra Adam, besok di hari kiamat. Dan makna sayyid artinya pemimpin. Makna sayyid artinya pemimpin. Dan Nabi SAW adalah pemimpin bagi seluruh umatnya. Yang kedua, kata sayyid ini tidak hanya berlaku bagi Rasulullah SAW. Bahkan beliau sendiri pernah memberikan gelar sayyid kepada beberapa sahabat. Seperti Nabi SAW pernah mengatakan tentang Hasan. Hasan cucu beliau. Beliau mengatakan, "Inna ibni hadha sayyidun la'allallaha yuslihu bainal fi'ataini adimain." Sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah mendamaikan dua kubu besar kaum muslimin disebabkan karena beliau. Dan itu terjadi pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan adanya peristiwa penyerahan tampuk kepemimpinan dari Hasan kepada Muawiyah, sehingga kaum muslimin ketika itu tinggal punya satu pemimpin. Nabi SAW juga pernah memuji Sa'ad bin Mu'ad. Waktu Sa'ad bin Mu'ad itu datang ke Bani Quraidah, beliau minta kepada para sahabat untuk menjemput beliau, berdiri menyambut beliau. Dan beliau mengatakan, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk menyambut sayyid kalian, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Demikian pula para sahabat ketika memuji sahabat yang lain terkadang menggunakan kata sayyid. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memuji Abu Bakar dan Bilal. Beliau mengatakan, "Inna Abu Bakrin sayyiduna yu'tiku sayyidana." Abu Bakar itu sayyid kita dan beliau membebaskan sayyid kita. Sayyid yang pertama siapa? Abu Bakar. Sayyid yang dibebaskan oleh Abu Bakar, Bilal radhiyallahu anhuma. Sehingga sahabat memuji sahabat yang lain dengan menggunakan kata sayyid. Maka Anda boleh memanggil orang yang Anda muliakan dengan sebutan sayyid, sebagaimana kita boleh menyebut orang yang kita muliakan dengan sebutan syekh atau sebutan guru atau yang lainnya. Kemudian ada satu riwayat di mana Nabi SAW pernah menolak ketika dipanggil sayyid. Dalam hadis Abdullah bin Syikhir, datang seorang sahabat, kemudian dia memuji Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, anta sayyiduna, ibnu sayyidina." Ya Rasulullah, Anda adalah sayyid kami, putra dari sayyid kami. Namun praktek ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, "As-sayyid huwallah." Sayyid itu Allah. Dan para ulama mengatakan maksud Nabi SAW adalah untuk menghalangi agar orang ini tidak berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Maka saat ada kesan dia ini ingin berlebihan dalam memuji beliau, langsung dipotong dan beliau mengatakan, "As-sayyid wallah." As-sayyid itu Allah. Dan salah satu nama Allah adalah As-sayyid. Salah satu nama Allah As-sayyid. Karena Nabi SAW mengatakan As-sayyid huwa Allah. Sehingga boleh saja kita mengatakan Rasulullah SAW dengan sayyiduna. Karena beliau memang sayyid kita semuanya. Pertanyaan berikutnya. Boleh enggak gelar sayyid ini kita pasang ketika kita membaca salawat saat salat? Tidak menggunakan gelar sayyid ketika menyebut Nabi SAW, jangan dikatakan enggak sopan. Wah, enggak sopan dia. Masa Allahumma sholli ala Muhammad gitu saja, enggak pakai gelar di depannya. Allahumma sholli ala Muhammad berarti artinya, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad. Kok enggak ada kata Nabi atau enggak ada kata sayyid di depannya? Enggak sopan. Bagaimana mungkin itu bisa disebut tidak sopan? Padahal teks ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah tentang bacaan salawat, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat minta diajari
bacaan salawat oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tanpa ada kata sayyid. Baik, orang mungkin berkomentar, barangkali beliau sampaikan itu karena tawadhu, karena pertimbangan tawadhu, maka beliau tidak tambahkan sayyid. Kalau Anda ngasih komentar itu karena pertimbangan tawadhu itu kan berarti menggunakan kalimat yang menutupi aslinya karena bawaan perasaan. Maksud saya seperti ini. Mana yang lebih dekat untuk ajaran Nabi SAW dalam salawat hadis Ka'ab bin Ujrah itu? Apakah ini redaksi wahyu atau ini redaksi yang kecampuran perasaan? Kita akan mengatakan redaksi wahyu. Dari mana Anda tahu kalau itu redaksi wahyu? Ya semua yang diajarkan Nabi SAW adalah wahyu. Apalagi itu dalam sholat. Tentu itu adalah wahyu. Nah kalau Anda sebut, oh ini karena latar belakang tawadhu, apa kepentingan Nabi SAW sampai harus menutupi bagian wahyu, kemudian dengan alasan perasaan? Tawadhu itu kan karena alasan perasaan. Nah ini nggak sopan banget di hadapan Rasulullah SAW. Sehingga yang lebih tepat, ini murni karena redaksi wahyu. Bahkan ada keterangan yang pernah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar berkaitan dengan alasan tadi. Salawat kepada Nabi SAW yang disampaikan oleh Syekh Albani di kitab beliau Sifatu Salatin Nabi SAW. Qala Al-Hafidh Muhammad bin Muhammad Al-Gharabili wa kana mulaziman libni Hajarin. Muhammad Al-Gharabili, salah satu murid dekatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar, pernah mengatakan, wasu'ila, Al-Hafidh Ibnu Hajar pernah ditanya, amta'allahu bihayatihi an sifatis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fis salah. Beliau ditanya tentang bagaimana cara membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, au kharijas salah, atau di luar salat. Baik menurut pendapat yang mengatakan wajib atau menurut pendapat yang mengatakan sunnah. Hal yushtaratu fiha ayyasifaha sallallahu alaihi wasallam bisiyadah. Apakah disyaratkan untuk menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelar sayyid? Ka'ayyakula mathalan, misalnya orang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad au ala sayyidil khalqi. Kemudian beliau juga ditanya wa ayyuhuma afdal, dan mana yang lebih afdal? Al-ityanu bilafdhis siyadah, membaca salawat dengan mencantumkan kata sayyid, likauniha sifatan thabitatan lahu, karena sifat sayyid ini memang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau adamil ityani bihi, membaca salawat tanpa diberi tambahan sayyid, li adami wurudi dzalika fil athar, mengingat tidak ada riwayat yang sahih tentang itu. Fa ajaba radhiyallahu anhu, Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan jawaban, na'am, ittiba'ul alfazil ma'thurah arjah, mengikuti teks yang disebutkan dalam dalil itu yang lebih benar. Wala yuqal taraka dzalika tawadu'an, dan orang tidak boleh mengatakan barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan seperti itu karena tawadhu. Jadi kalau alasan orang sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambahkan sayyid dalam riwayat itu karena beliau tawadhu, sudah pernah ada di zaman Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan beliau sampaikan enggak boleh ngomong kayak gitu. Wala yuqalu la'allahu taraka dzalika tawadu'an minhu, bisa jadi beliau tinggalkan itu karena beliau tawadhu, kama lam yakun yaqulu inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi mandubatan ila an taqula dzalika kullama dzukir, sebagaimana tidak diucapkan ketika kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya dianjurkan untuk mengucapkannya setiap nama beliau disebut. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau misalnya menyebut nama beliau tanpa menyebut kata sayyid itu karena tawadhu? Jangan dikatakan demikian. Itu masalah bawaan perasaan. Baik. Li'annana naqul, karena kita punya alasan, lau kana dzalika rajihan, alasannya karena tawadhu,
la jaa 'anis sahabati thumma 'anit tabi'in. Tentu akan ada riwayat dari para sahabat, kemudian dari para tabi'in. Walam naqif fi syai'in minal athar, dan kami tidak menjumpai adanya satu pun riwayat dari seorang pun sahabat maupun tabi'in qala dzalika, yang mengatakan seperti itu. Ma'a kathrati ma warada anhum min dzalika, padahal banyak sekali riwayat salawat dari mereka. Nah, jadi alasan tawadhu ini sudah dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan beliau sebut enggak ada bukti. Kalau memang betul itu tawadhu, tentu sahabat yang lebih paham karena beliau yang mendengarkan langsung. Wa hadzal Imam Syafi'i, kemudian beliau bawakan contoh yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, a'lallahu darajatahu wa huwa min aktsarin nasi ta'dziman lin nabi, dan beliau termasuk di antara orang yang paling banyak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengantar kitab beliau yang menjadi rujukan para ulama mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i menulis Allahumma shalli ala Muhammad tanpa sayyid, dan ini di luar salat. Karena itu buku. Kan enggak mungkin bukunya dibaca saat salat. Nah, maka wallahu taala alam, kalau kita bicara yang paling afdal tentu saja tanpa tambahan sayyid. Sehingga yang nambahi sayyid jangan merasa lebih afdal. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar menegaskan yang lebih afdal tanpa tambahan sayyid. Dan mengikuti teks yang ada dalam dalil itu yang paling afdal. Wallahu a'lam.